Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Alhamdulillahi man akrama bin ni'ami thumma as-salatu ala al-mukhtari dil karami. Rabbi bi safa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Wallaha nas'aluhu at-tawfiqa wa adh-dhafara lihibzi asma'ihi sahlan bila sa'ami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Asma'uhu mi'atun illa biwahidatin fahfad biha tadkhulil jannati bisalami. Ya Rabbi balligh maqasidana ma madha ya wasi'al. Allahu rahmanun ar-rabbur rahimu bina ab'adana al-malikul qudusu an saqami. Ya Rabbi bi safa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa sallimanna salaman mu'minan wa judi bi husni khatimatin fallan ladal khatami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Bir Jannah yang saya muliakan, khususnya Ibu Hajar Rohani beserta keluarga. Syukur alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah balas kehadiran ini dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Halaman 113, yaitu baris ketiga. Halaman 113 baris ketiga. Ini melanjutkan tentang sifat buruk yang ada di hati manusia yang perlu kita jauhin, yaitu su'uzzon billah, buruk sangka kepada Allah. Itu hukumnya yang haram, nggak boleh buruk sangka. Walaupun keadaan yang kita alamin begitu pahit, kita nggak boleh menyangka, oh Tuhan marah sama saya, nggak boleh. Jadi tetap kita berprasangka baik kepada Allah, apapun keadaan kita. Nah sekarang yang kedua, yaitu su'uzzon. Di sini dikatakan wa bi ibadillah, baris ketiga. Jadi nggak boleh buruk sangka kepada Allah, juga nggak boleh buruk sangka kepada manusia. Itu wa bi ibadillah, tidak boleh buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Alladzina hum ahlul khair, yang mereka itu adalah orang baik-baik. Minal mu'minin, dari orang yang beriman. Berarti kalau orang kafir kita boleh buruk sangka, karena mereka nggak menjaga dirinya gitu. Lain dengan orang yang beriman, apalagi dia orang ahlul khair, artinya sehari-harinya orangnya baik,
Maka nggak boleh kita menyangka yang jelek-jelek terhadapnya. Kemudian bikhilafihi bil pusaq, berbeda dengan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik minhum, dari mereka, dari orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ada yang imannya bagus, ada yang fasik. Apa yang fasik? Ya begitulah tadi, di samping dia mengaku memang orang Islam, dia juga berbuat jahat ya. Itu disebut fasik, berbuat dosa. Nah, kalau kita buruk sangka sama dia, fala itsma fihi, maka tidak ada dosa padanya. Tapi dengan syarat fi nahwi ma yadharu minhum, pada seperti apa yang nampak dari mereka. Maksudnya yang nampak dari mereka sehari-hari dia tukang ngambil milik orang lain. Emang udah pada tahu dah, rahasia umum. Itu anak lagunya suka ngambilin barang orang lain begitu. Tahu-tahu kebetulan ada barang kita hilang. Nah, kita ya bolehlah menyangka terhadap dia, jangan-jangan dia yang ngambil. Itu. Nah, tadi kan contohnya dia suka ngambil barang orang lain dan orang udah pada tahu begitu. Nah, itu yang boleh kita sangkain buruk ketika kita ngalamin barangnya hilang terhadap masalah kehilangan aja. Kalau masalah yang lain nggak boleh, karena orang tersebut yang menonjol, yang orang banyak tahu, suka ngambil milik orang lain begitu. Nah, kalau ada kerjaannya misalnya dia nggak pernah ngerusak begitu. Kalau ngerusak barang orang enggak dah, cuman biasanya main ambil aja. Nah, kebetulan ada nih misalnya pagar kita rusak. Nah, kita nggak boleh menyangka dia tuh yang suka ngambilin barang orang begitu. Ya, jangan-jangan dia nih yang merusak pagar gua. Padahal tuh anak emang biasanya terkenal bukan tukang ngerusak, tukang ngambil hak orang. Nah, itu kita nggak boleh tuh nyangka sama dia. Begitu maksudnya. Jadi sangkahlah kepada seseorang yang memang orang itu terkenal ya, perbuatannya demikian. Perbuatannya suka ngambilin barang orang lain. Nah, ada yang hilang, kebetulan hilang begitu. Ya bolehlah kita sangka kepada dia. Tapi kalau masalah-masalah bukan barang hilang ya jangan kita sangka dia juga. Nah, itu nggak bisa tuh katanya ya. Ini dia nih. Ini ada. Maka dikatakan di sini fi nahwi ma yadharu minhum. Ya, pada seperti apa yang nampak dari mereka. Yang nampak doang tadi, dia nampaknya tukang mencuri. Ya, orang pada tahu sudah nampak begitu kelihatan. Ada barang kita hilang, kita boleh menyangka jangan-jangan dia begitu. Tapi kalau ada barang kita rusak, jangan dia juga kita sangka. Karena itu orang memang nampaknya tukang mencuri. Apa Dahul Jalal Al-Mahalli, itu diterangkan oleh Imam Jalal Al-Mahalli. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhanni itsm. Ini ayatnya nih yang melarang berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Disuruh jauhin. Apa yang disuruh jauhin? Katsiran minadh-dhonn, kebanyakan dari sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian sangkaan adalah dosa. Jadi sebagian sangkaan doang yang dosa, ada lagi sebagian yang lain enggak dosa, seperti tadi tuh. Ya, ada orang di lingkungan kita terkenal tukang ngambil barang kita hilang, jangan-jangan dia kan begitu. Itu nggak apa-apa, itu termasuk yang nggak dosa itu. Nah, ada orang baik-baik kita sangka di ngambil, nah itu yang kita yang dosa. Jadi ada sebagian menyangka dosa, ada sebagian lagi tidak begitu. Ya. Maka Al-Quran nggak ngomong semuanya menyangka haram, semua sangkaan haram, kagak.
Ya, ada sangkaan yang nggak apa-apa, kayak tadi contohnya. Ya. Atau contoh yang lain, misalnya ada orang datang dari jauh, wah gue sangka ini si Fulan, tahu-tahu setelah kelihatan deket bukan si Fulan, itu sih nggak ngapa-ngapa. Ya, itu nyangka apa itu, nebak aja itu. Iya, nggak ada masalah itu. Yang penting nggak semua menyangka, itu nggak boleh. Nggak semua. Ada sebagian boleh, ada sebagian nggak boleh. Nah yang nggak boleh tadi tuh, menyangka orang baik-baik kita sangka buruk, itu nggak boleh. Kemudian termasuk tadi kan tuh menyangka sifat di hati yang jelek. Sekarang sifat di hati yang jelek, wat takdzibu bil qadari, artinya mendustakan takdir, alias nggak percaya. Nggak percaya sama takdir begitu. Itu rusak banget itu, karena kan di antara rukun iman yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman tuh ada yang 6 jumlahnya, maka salah satunya percaya kepada takdir, baik takdir yang enak ataupun takdir yang nggak enak begitu. Cuman yang perlu dipahamin takdir ini nih, jadi takdir adalah apa yang Allah tulis tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Nih. Wa takdzibu bil qadar bi fathid dal, qadar gitu. Ada Lailatul Qadri, itu dalnya sukun. Lain lagi artinya al-qadru itu ya semacam kemuliaan, al-qadr. Kalau ini qadar, dalnya fathah. Ya qadar sama dengan takdir. Sama dengan qada ini, wa huwal qada'ul ladzi yuqaddiruhu Allah taala, yaitu qada ya, yang Allah tentukannya. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan apa yang Allah sudah tentuin. Ya, udah ditulis semuanya begitu. Maka itu namanya takdir. Jadi ada takdir, ada qada. Ada qada, ada takdir. Yang paling gampang, qada itu artinya ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu namanya qada. Nah, takdir terjadinya lah sudah sesuai dengan qada. Jadi misalnya Allah sudah tulis itu, nanti malam Sabtu tanggal sekian ada pengajian di sini. Itu dulu udah tulis tuh dari dulu. Nah, sekarang pas banget terjadi nggak meleset. Itu takdir. Tulisan dulu namanya qada, maka disebut qada dan qadar. Qada dan qadar. Ada yang balik, sama juga kalau dibalik. Jadi tulisan itu namanya qadar. Sudah ditulis. Ketika terjadi namanya qada. Tapi yang ramai tadi itu. Ya, qada itu hasil dari pengetahuan Allah yang ditulis. Ya, yang akan terjadi. Nah, ketika terjadi pada waktu yang sesuai dengan apa yang Allah tulis, itu namanya takdir. Ya. Maka dihatiin wa takdir bil qadar, wa takdzibu bil qadar bi fathid dal, wa huwal qada'ul ladzi yuqaddiruhu Allah taala, yaitu qada, ketentuan yang Allah tetapkannya. Bi ay yukadziba, yaitu dengan dia mendustakan. Bi annallaha yuqaddiru ala abdihi, bahwasanya Allah mentakdirkan atas hambanya al khaira wasyarra, mentakdirkan atas hambanya yang baik dan yang buruk. Jadi ada yang nggak percaya begitu, dia nggak percaya sama takdir yang Allah tentuin buat hambanya tentang takdir kebaikan atau takdir keburukan. Nah, ini dicontohin kama za'amahul Mu'tazilah, sebagaimana yang disangkakan oleh kelompok namanya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah nggak percaya kepada takdir katanya. La'anahumullah, cuman galak ini. Semoga Allah laknat, itu berat sudah. Fa innahum yaz'umun, maka sesungguhnya Mu'tazilah itu menyangka annal abda, bahwasanya manusia yakhluqu af'ala nafsihi, bahwa manusia yang menciptakan perbuatan dirinya min dunillahi ta'ala, bukan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ini saudara-saudara bahwa ada nih pemahaman dari Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya. Menciptakan perbuatannya. Misalnya ini saya jalan kemari. Saya yang menciptakan tuh jalan. Saya yang bikin tuh jalan sehingga jadi jalan kemari begitu. Padahal kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, jalannya kita kemari, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, walaupun kita yang sababin, kita yang berusaha lah istilahnya. Tapi yang menciptakan itu perbuatan adalah Allah. Ya, rinciannya begini, misalnya saya jalan kemari. Jalan itu kan pakai kaki ciptaan Allah. Waktu berjalan sekian menit. Waktu berjalan Allah yang menciptakan. Tempat berjalan di jalan Bangka 9, Allah yang menciptakan. Jadi komponen-komponen suatu perbuatan Allah yang menciptakan. Mulai kerjaan itu jalan, Allah yang menciptakan. Kalau Allah nggak menciptakan, ya bisa aja misalnya kita mau jalan kemari, tahu-tahu ada gempa, nggak jadi. Ya. Atau ada apalah yang membuat kita terhalang, nggak jadi itu dah. Jadi kita nggak mampu yaitu menciptakan suatu perbuatan karena kita nggak menguasai, ya, karena kita nggak menguasai unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Ya. Perbuatan terjadi pertama karena ada perbuatannya. Perbuatan terjadi karena ada tempat kita berbuat. Perbuatan terjadi karena ada waktu kita berbuat. Ada zorful zaman, ada zorful makan, ada fi'il, ada perbuatan. Ya. Contoh yang lain misalnya memukul. Jadi ada memukul itu kerjaan memukul. Ya, kerjaan memukul. Itu Allah yang menciptakan. Karena memang kita lihat memukul pakai tangan Allah yang menciptakan. Ya, kita punya tenaga Allah yang ciptakan begitu. Waktu memukul sekarang ini, waktunya adalah Allah yang menciptakan. Kalau nggak ada waktu, nggak bisa mukul kita. Ya. Tempat kita memukul di mana? Di jalanan. Tempatnya Allah yang menciptakan. Ya, bumi siapa yang bikin tuh? Allah begitu. Jadi unsur-unsur suatu perbuatan Allah yang bikin. Maka dengan demikian Allah yang menciptakan. Mencuri juga Allah yang menciptakan mencuri. Ya, perbuatan mencuri. Ya, misalnya ya dia jalan kemudian ke sono tangannya ngambil. Ini kan perbuatan mencuri. Ya, ini kan pakai kaki, pakai tangan. Kaki tangan siapa yang bikin? Ya, Allah kan begitu. Dia mencuri kapan? Waktu malam. Malam siapa yang menciptakan? Dia mencuri di pasar siapa yang menciptakan? Ya semuanya Allah itu ahli sunnah begitu. Jadi suatu perbuatan semuanya Allah yang menciptakan, baik perbuatan buruk atau perbuatan baik. Ya, perbuatan buruk atau perbuatan baik Allah yang menciptakan, cuman yang mengarahkan kita. Ya. Kita yang ada keinginan memukul, keinginan berjalan kemari, keinginan untuk hadir di pengajian, ya, maka kita jalan kemari. Ya, waktunya ada begitu. Allah yang ciptakan, tempatnya ada, Allah yang menciptakan. Nah, cuman kita kan yang berkeinginan kemari ini. Ada usaha dari kita. Nah, itulah yang dapat pahala dan itulah yang dapat dosa. Namanya kasbun. Usaha begitu. Ketika kita berusaha, perbuatan itu Allah yang menciptakan. Ini memang susah ini. Ada Allah menciptakan perbuatan kita, ada usaha dari kita. Itu dibedain itu. Ya. Jadi yang dapat pahala, dapat dosa itu usaha. Saya usaha sembahyang. Ya, saya usaha sembahyang. Emang ada keinginan mau sembahyang. Begitu, maka dapat pahala itu. Perbuatan sembahyang itu Allah yang menciptakan. Ya, sembahyang perlu kita misalnya apa ini berdiri. Ya, kita ini bisa berdiri ada tenaga. Punya kaki begitu. Ya kaki Allah yang menciptakan. Tenaga
Allah yang menciptakan. Ntar kita ruku begitu, ruku ada pakai gerakan-gerakan begitu. Gerakan-gerakan ini karena ada tenaga, ya, tenaga Allah yang menciptakan. Ya. Walhasil orang tuh sembahyang ciptaan Allah, tapi usaha manusia, begitu tuh. Mencuri, bentuk pencurian, Allah yang menciptakan. Kalau Allah nggak ciptakan nggak terjadi. Ada aja dah. Anggap saya mencuri di sono tuh. Tahu di sono banjir misalnya, nggak jadi nyuri, nggak jadi, gitu. Karena tempatnya Allah buat banjir, ya. Jadi Allah nggak berikan kesempatan tuh dah, sehingga dia bisa mencuri lantaran tempatnya banjir, ya. Atau untuk nyolong waktunya nggak ada dia, misalnya, ya nggak jadi lagi, ya, nggak jadi lagi, gitu. Jadi perbuatan Allah yang menciptakan. Itu kan ada ayat Quran itu, surah As-Saffat itu. Di sini nggak ditulis ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum. Dan Allah yang menciptakan kamu. Ini kan jelas ini, Allah yang menciptakan kita. Bukan manusia menciptakan manusia, bukan. Ya, tapi Allah yang menciptakan kita. Wallahu khalaqakum. Dan Allah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan apa yang kamu kerjain. Nah, itu dia tuh. Allah yang menciptakan apa yang kita kerjain. Ya, yang kita kerjain ini, kita hadir di sini, kita duduk, Allah yang menciptakan. Ya, unsur-unsur kita datang, kita duduk, itu kan ciptaan Allah semua. Ya, ciptaan Allah semua. Cuman kita yang berusaha, itulah dapat pahala begitu. Ya, mencuri, Allah yang menciptakan tuh bentuk mencuri. Tapi kita kan yang berusaha dapat dosa. Gitu. Jadi ada ayatnya nih, masalahnya ini. Cuman tinggal kita mahamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arti letak-letaknya, dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Apa yang kamu berbuat juga ciptaan, mau lari kemana? Ya. Nah, itu dia. Nah, itu yang disebut tadi di sini wa takdzib bil qadar bi fathid dal wa huwal qada alladhi yuqaddiruhu Allah taala bi ay yakdziba bi anna Allah yuqaddiru ala abdihi al khair wasyarra kama za'amahul mu'tazilah la'anahumullah. Fa innahum yaz'umun tuh. Maka sesungguhnya Mu'tazilah menyangka annal abda yakhluqu af'ala nafsihi, bahwasanya hamba menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya. Ini yang berlawanan ini. Berlawanan dengan pemahaman ahli sunnah. Ya, ahli sunnah tadi pakai ayat Quran. Mungkin dia nih mentakwil nih ayat dengan arti yang lain. Ya, ahli sunnah mengartikan ayat apa adanya. Ayat mengatakan wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Berarti Allah lah yang bikin kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan apa yang kamu perbuat. Berarti semua perbuatan manusia ciptaan Allah. Cuman Mu'tazilah menganggap bahwasanya manusia itulah yang menciptakan perbuatannya. Gitu. Manusia itulah yang menciptakan perbuatannya. Annal abda yakhluqu af'ala nafsihi min dunillahi ta'ala, bukan Allah yang menciptakan. Fahum yunkirunal qadara, maka mereka mengingkari takdir. Ya, pasummu qadariyah, maka mereka disebut kelompok qadariyah lidzalik, karena hal itu. Apa dahu Ibnu Hajar fi Zawajir an iktirafil kabair. Ini diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Kabair. Ini memang susah ini omongan pakai otak, suka pakai ayat Quran lagi, harus diimbangi dua-duanya begitu. Kalau pakai otak doang kayak tadi tuh Mu'tazilah, kata Mu'tazilah yang menciptakan perbuatan ya kita sendiri. Ya, kita sembahyang, kita yang menciptakan tuh, kita yang bikin sembahyang gitu gini begitu. Kata ahli sunnah kagak, yang menciptakan Allah begitu. Alasannya kamu sembahyang kan pakai berdiri itu pakai tenaga siapa yang menciptakan? Waktu berdiri pakai kaki siapa yang menciptakan? Ketika berdiri kan perlu tempat kalau nggak ada tempat berdiri,
nggak bisa berdiri. Tempat berdiri Allah yang menciptakan. Nah, sembahyang itu waktu berdiri perlu ada waktu. Kalau nggak ada waktu nggak bisa kita kerjain. Waktu juga Allah yang maka mereka berkesimpulan bahwa apa yang diperbuat manusia ciptaan Allah, walaupun tuh usaha manusia. Jadi mereka membedain nih ahli sunnah, membedain antara ciptaan Allah dengan usaha manusia. Ya, jadi Allah yang menciptakan perbuatan, tapi kita yang mengarahkan, kita yang berusaha. Disitulah akhirnya kita bisa dapat dosa kalau berbuat baik, bisa dapat dosa kalau berbuat jahat, bisa dapat pahala kalau berbuat baik. Susah ini, ya. Kemudian pengertian takdir yang gampang dipaham yaitu takdir itu yaitu ilmullah al-azali, ilmu Allah yang dahulu terhadap sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi tadi dibilang ada qada, ada takdir, kan begitu. Kalau qada ilmunya, kalau takdir itu kejadiannya. Qada dan qadar begitu kan. Al-iman bil qada wal qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Qada itu ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, takdir itu perwujudannya. Misalnya Allah nulis dari dulu sebelum kita ada itu dah. Ya Allah udah tulis itu bahwa kita akan kumpul di majlis taklim Birjana pada malam anu, yang hadir si anu begitu. Udah ada itu, pas banget jatuh waktunya ada pas. Nah itu namanya takdir. Jadi takdir penjelmaan dari ilmu Allah. Ya itulah pembahasan dengan qada dan takdir itu. Kadang disebut takdir, kadang disebut qadar, sama aja. Selesai itu dah. Jadi nggak boleh nggak percaya sama takdir, harus percaya. Kedua, harus percaya bahwa semua perbuatan manusia Allah yang menciptakan, tapi itu perbuatan yang berusaha adalah manusia. Itu aja. Sekarang selanjutnya dosa hati manusia. Wal farah, girang. Al farah girang, sama dengan artinya as-surur. Surur juga girang. War ridha ya senang. Walazzatul qalb, artinya merasa enak. Ya senang juga. Ini kalimat senang semua ini. Wal farahu ay as-sururu war ridha walazzatul qalb. Senang dah pokoknya, girang begitu, redho. Senang kepada apa nih? Bil ma'siyah. Ya, girang dia dengan maksiat. Gue hebat banget tadi. Minum bir hampir 2 botol, kuat gue. Top dah gue dah. Gue ngomong sama orang begitu. Pan main hebat, girang dia. Girang minum-minuman. Waduh, tuh rusak banget tuh. Udah dosa, girang lagi dengan dosanya. Wah, parah, kapan tobatnya tuh orang. Kali juga gue nyesel banget dah. Kenapa gue jadi begitu tadi? Gue mau berhenti dah, gue tobat dah. Kan keren begitu. Ini girang. Kalau orang girang kapan tobatnya? Gak bakalan tobat udah. Dia merasa senang. Ya, hatinya merasa gurih. Itu yang dikatakan lazzatul qalb. Hatinya merasa gurih ya, dengan maksiat tadi ya. Jadi itu musik dari tadi bolak-balik aja dah. Susah banget emang. Ya. Repot sekarang tuh orang dah. Berisik. Dulu ngamennya hanya pakai gitar, sekarang pakai speaker gede banget. Gerobak. Habis kemana-mana suaranya. Gua kata, gua minta-minta begitu amat. Ya. Mendingan orang assalamualaikum, minta pak, begitu masih lebih bagus. Ini pakai ginian. Tuh, sekampung dah berisik. Aduh, bukan main. Ya. Berat banget yang begini dah. Susah diatur. Selanjutnya, jadi wal farahu bil ma'siyah. Tadi ya, bil ma'siyah as-sadirati minhu.
Jadi artinya girang dengan maksiat yang keluar itu maksiat darinya. Maksudnya itu maksiat yang berbuat. As-sadirah yang timbul itu maksiat timbul minhu darinya. Ya. Digirang banget tuh. Ai min nafsihi yaitu dari dirinya. Au min ghairihi atau dari orang lain. Orang lain jempolin lu hebat banget lu. Minum hampir 2 botol nggak mabok misalnya. Lu sih jago minum kalau begitu lo. Top begitu. Pada ketawa dah. Kacau juga begitu. Au min ghairihi. Jadi baik dari dirinya atau dari orang lain. Dia girang itu dengan berbuat dosa. Aneh itu orang. Itu menandakan hatinya udah rusak. Ya. Kemudian selanjutnya dosa hati manusia yaitu wal godaru. Jadi wal godar huwa naqdul ahdi. Godar artinya melanggar perjanjian. Ya nggak boleh kita seorang muslim harus menepati perjanjian. Ya. Kalau kita tidak menepati perjanjian, wah itu sifat buruk itu, sifat jelek. Wal godar wa huwa naqdul ahdi, yaitu melanggar janji. Walau bikafirin, walaupun terhadap orang kafir katanya. Kita ada perjanjian dengan orang kafir, sewa menyewa atau apalah. Kita sendiri yang melanggar, biarin kita langgar dah. Orang kafir ini nggak bisa begitu, nggak bisa, dosa tetap kita. Jadi harus menepati janji. Ya. Jadi termasuk dosa hati manusia wal godar wa huwa naqdul ahdi, yaitu melanggar perjanjian walau bikafirin, walaupun terhadap orang kafir. Ai ghairi harbiyin, yaitu kafir yang tidak perang dengan kita. Kalau kafir perang ya emang mesti kita perangin udah. Kita harus perangin. Perjanjian boleh kita batalin karena dia memerangi kita gitu. Tapi kalau orang kafir istilahnya hidup berdampingan, nggak perang dengan kita membuat perjanjian, ya tepatinlah perjanjian tersebut. Ya, itu dosa melanggar janji. Kemudian dosa selanjutnya nih yang ada di hati manusia wal makru, ai al khadi'ah, menipu. Ya, menipu itu nggak boleh nipu orang, walaupun tetap aja banyak orang menipu. Ya, macam-macam lah orang menipu zaman sekarang. Yang pernah saya bilang kadang-kadang melalui HP, Anda mendapat hadiah, hubungi ini begitu. Hadiah sebesar sekian ratus juta. Nah, itu orang penipu itu. Mana ada zaman sekarang orang bagi begitu aja. Akal kita nggak nerima, akal sehat begitu nggak nerima, pasti dia bohong. Nah itu dia menipu, namanya wal makru, ay al khadi'ah. Itu sifat di hati itu, susah hilang itu. Ya, sifat di hati itu. Kalau belum dihilangin ya timbul terus. Ya. Kemudian sifat yang buruk di hati wa bughdus sahabah, membenci sahabat Nabi. Ya nggak boleh dong. Sahabat Nabi banyak jasanya. Mereka yang membantu Nabi, ya, menyiarkan agama, membela agama, mengeluarkan harta, jiwa, raga begitu. Demi agama. Yang pernah saya katakan zaman Nabi itu sahabatnya, dia rela meninggalkan tempat kelahirannya di Mekah, rela meninggalkan tempat dagangannya, rela meninggalkan rumah dan tanahnya. Demi apa? Demi agama, demi membela Nabi Muhammad SAW. Kan tinggi banget tuh jasanya. Kalau sekarang malah kebalikannya, demi harta agama ditinggalkan. Zaman dulu, waduh, harta malah ditinggalkan asalkan agama selamat. Walhasil itu sahabat Nabi banyak jasanya. Maka kita ini umat Islam nggak boleh mencela sahabat Nabi. Maka ada istilah taraddu'an, artinya ucapkan radhiyallahu an begitu. Iya, jadi ucapkanlah kalimat radhiyallahu an. Artinya itu doa. Mudah-mudahan Allah redho kepadanya.
Ya, Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum misalnya. Semoga Allah redho terhadap mereka. Itu yang bagus. Jangan dibilang Abu Bakar begini, Abu Bakar begono begitu. Yang jelek-jelek nggak boleh itu. Emang ada alirannya itu, aliran orang Islam seperti Syiah katanya. Dia suka mencela beberapa sahabat Nabi. Contohnya katanya Abu Bakar. Mereka berkeyakinan kudunya setelah Nabi meninggal yang jadi presiden Imam Ali. Tahu Abu Bakar. Abu Bakar ini ngerampas. Padahal kagak. Imam Ali malah mendukung. Nih pengacu aja tuh. Ya, ada Syiah yang begitu tuh. Dia mencelah sahabat Abu Bakar. Maka cara begitu jelek. Orang ahli sunnah nggak boleh. Maka ditulis nih di kitab Wabughdus Sahabah, membenci sahabat. Sahabat Nabi maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku. Nabi sendiri udah bilang begitu. Tapi susah umat Islam ada yang mencela. La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabatku. Falau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang kamu mengeluarkan, berinfak, misla Uhudin dhahaban, dia mengeluarkan seperti gunung Uhud berbentuk emas. Anggap ada di antara kamu, kata Nabi, ya, bersedekah seberat gunung Uhud. Ya, itu seberat gunung Uhud, emas tuh bukan batu. Nah, seandainya ada orang bersedekah emas, berimpak emas, bagi-bagiin, nah, emasnya segede gunung Uhud katanya. Ma balagha mudda ahadihim wala nusfai wala nasifahu, yang betul begitu. Wala nasifahu. Ya. Jadi saya ulangin lagi, falau ampaqa ahadukum misla Uhudin dahaban, seandainya berimpak salah seorang kamu seperti gunung emas seperti gunung Uhud dalam bentuk emas begitu. Ma balagha, niscaya tidak sampai, tidak menyamai begitu. Niscaya tidak menyamai, tidak akan sampai, tidak akan menyamai mudda ahadihim wala nasifahu, tidak menyamai dengan sedekahnya sahabat seukuran satu mud atau setengah mud. Dulu sahabat Nabi bersedekah korme, ya, satu mud kan 6 on misalnya, atau setengah mud begitu dia bersedekah. Sekarang ente bersedekah segunung Uhud dalam bentuk emas, masih kalah tuh ente begitu dah. Masih cakapan sahabat, ya, hampir begitu tuh kata Nabi. Karena jasanya dulu tuh bukan main mereka, ya, bukan main. Maka dibilang nih, walaupun kamu sedekah emas segunung Uhud, tetap masih kalah katanya dengan sedekahnya sahabat Nabi satu mud atau setengah mud. Ya, itulah mereka, mulia sekali itu mereka. Ya. Terus, waqala, dan Nabi bersabda, man sabba ashabi, siapa-siapa yang mencela sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka atasnya kutukan Allah, wal malaikah, dan kutukan para malaikat, wan nasi, dan kutukan manusia ajmain semuanya. La yaqbalullahu minhu sorfan wala adlan, Allah enggak terima ibadah wajibnya, Allah enggak terima ibadah sunatnya. Sorfan wala adlan diartiin, ditulis sirfan di sini. Sorfan wala adlan. Itu ada yang memahami sorfan itu yang wajib, adlan itu yang sunat begitu. Tapi di sini lain di arti ini, aila taubatan wala fidyatan. Ya, artinya Allah enggak terima taubatnya, Allah enggak terima yaitu tebusannya. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, man ghaza ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun, barang siapa yang membenci, ya, kalimat ghaza ini artinya menjengkelkan, ya membencilah, menjengkelkan sahabat Nabi Muhammad, membuat sahabat Nabi jengkel kalau dia hidup, kita hina, kita caci maki, fahuwa kafirun, yang membuat jengkel sahabat Nabi, nah, dia adalah kafir.
Itu kata Imam Malik tuh, saking beliau menghormati banget sahabat Nabi. Nah Imam Malik berkata begitu karena ada ayat Quran ini, liqaulihi ta'ala liyaghidha bihimul kuffar. Itu ayat kan menceritakan tentang sahabat Nabi. Mereka mula-mula sedikit, akhirnya banyak, mula-mula enggak kuat, lemah, akhirnya kuat begitu. Sehingga bisa mengalahkan musuh. Sehingga agama Islam kesebar kemana-mana. Itu berkat jasa sahabat Nabi. Nah itu Allah buat sahabat Nabi begitu agar orang kafir jadi pada kesel, pada jengkel. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah buat menjengkelkan orang-orang kafir dengan sahabat Nabi yang makin kuat. Dulu mula-mula 1 orang, 2 orang, 3 orang di Mekah bertahun-tahun diem aja sabar. Baru di Madinah dibergerak, mulain perang tuh dah, menang mulu perang gitu. Jadi dari kecil jadi besar. Orang kafir ngelihat sahabat Nabi kesel itu, dongkol katanya. Itu arti liyaghidha bihimul kuffar. Allah membuat jengkel orang kafir dengan kemajuan para sahabat Nabi. Zakara dzalika Sanusi fi Sarhil Wusta. Ini disebut oleh Imam Sanusi dalam kitabnya Sarhil Wusta. Jadi membuat jengkel sahabat Nabi sama dengan kafir begitu. Selanjutnya tadi kan disuruh dilarang membenci sahabat. Ya, itu dosa besar. Nah, kemudian wal-al dan juga membenci keluarga Nabi. Enggak boleh. Ya, keturunan Nabi enggak boleh membenci mereka. Wal-al. Ya, jadi tadi kan wabughdus sahabati wal ali begitu. Membenci para sahabat Nabi dan membenci keluarga Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam alu Muhammadin kullu taqiyyin. Nah, ini ada pendapat bahwa keluarga Nabi Muhammad bukan saja dari segi keturunan tapi juga dari orang-orang yang bertakwa juga disebut keluarga Nabi. Rawahu Tabrani. Wassalihin juga termasuk jelek dan buruk membenci para orang soleh. Jadi di sini disebut 3 macam ini. Pertama bughdus sahabah, membenci para sahabat. Kedua wal ali, membenci keluarga Nabi. Yang ketiga wassalihin, membenci orang baik, orang soleh. Fa innahum ahibbaullahi ta'ala. Sesungguhnya orang soleh adalah kekasih-kekasih Allah. Maka enggak boleh dibenciin. Nah itulah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan wal bukhlu bima aujaba.